Mulai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih kaderanya. Alhamdulillah teman-teman bisa ditemukan ya di pertemuan ke-12 ya, benar ya. Oke. Ini masih ada kelanjutan dari materi yang minggu kemarin mengenai game teori, teori permainan atau teori kompetisi ya, teman-teman. Cuman nanti lebih ke arah contoh soal ini ya. Nah, di share screen ya. Oke. Teori permainan ya. Yang di langsung terdengar ya, teman-teman ya? Dengar, Pak. Ya, udah kok. Oke, mulai. Kita ulang lagi tentang definisinya ya. Definisi dari teori permainan yaitu suatu pendekatan yang matematis nantinya, ya, untuk merumuskan situasi persaingan atau kompetisi dan konflik antar berbagai kepentingan yang ada. Teori ini yang digunakan adalah untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda-beda dalam situasi yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan, ya, yang berbeda juga. Aplikasinya sengaja seperti ini. Di bidang sales marketing, manajer pemasaran, bersaing untuk bukan bagian pasar. Terus seperti permainan catur ya, dalam strategi permainan dan sebagainya. Terus model dari permainan spesifikasikan sebagai jumlah pemain dua atau lebih, ya. N ini jumlah ya. Terus jumlah keuntungan atau kerugian, zero sum game dan non zero sum game, ya. Terus jumlah strategi yang digunakan. Unsur-unsurnya yaitu matriks permainan yang kemarin dibahas ya, payoff matrix. Terus strategi permainan dari masing-masing pemain kemarin juga dibahas dari dalam tabel itu. Terus aturan permainan sampai dengan nilai permainannya ya. Nol itu dikatakan di teori permainan, nol itu dikatakan adil atau fair ya. Atau nggak ada pemain yang menang dan nggak, jika tidak adil unfair apabila nilainya bukan nol ya. Ini prinsipnya ya. Nol adil bukan nol tidak adil. Tuh. Fungsinya apa sih dari permainan ini? Yaitu mengembangkan suatu kerangka untuk analisa pengambilan keputusan ya. Yang kedua, menguraikan suatu data kuantitatif, data yang dapat dihitung, yang sistematis, yang memungkinkan para pemain terlibat dalam suatu persaingan untuk memilih strategi yang paling rasional. Terus yang ketiga, memberikan gambaran dan penjelasan tentang situasi terkini tentang persaingan. Kasusnya nanti aja di soal. Nah, kemarin dibahas ada strategi murni dan strategi campuran. Ya. Kalau strategi murni, ini pemain baris atau pemain atau masing-masing player, yaitu atau pemain yang berusaha memaksimalkan keuntungan. Ya. Akan identifikasi strategi optimal melalui kriteria maksimin. Ya. Maksimalisasi dulu, terus minimalisasi. Ya. Yaitu mencari nilai minimum baris dan dari nilai minimum baris pun kemudian dicari nilai maksimum. Ya. Nilai minimum dulu dicari, paling kecil berapa, terus dicari yang paling besar.
Nanti di contoh soal ada. Terus kalau pemain kolom, ya, ini minimizing player atau pemain yang berusaha meminimumkan kerugian akan menggunakan strategi optimal melalui kriteria minimax. Ya. Kalau yang tadi pemain strategi murni, pemain baris maksimin, ini minimax. Ya. Itu akan mencari nilai maksimum kolom dan dari nilai maksimum kolom atau kemudian dicari nilai minimum. Kebalikan ya, maksimum dulu, nilai yang paling besar dulu, terus dicari nilai yang paling kecil atau minimum. Apabila hasil dari penerapan kriteria maksimin dan kriteria minimax itu menghasilkan nilai yang sama, berarti permainan berakhir atau titik equilibrium telah tercapai. Dan ini titik ini disebut sebagai titik pelana, saddle point. Ya. Nanti dihitung, kalau misalkan nilainya sama, itu ya dihitung sebagai titik equilibrium. Ya. Seri kalau misalkan dalam bahasa olahraga. Ya. Nah, ini ya. Ini payoff matrix ya, dari pemain A sama pemain B. Ya. Pemain B ini pemain kolom, nanti angka, asumsinya yang kalah ya. Kalau menang nanti alasannya macam-macam ya dalam suatu permainan atau kompetisi atau situasi ya. Ini yang jelas asumsinya aja pemain B itu pemain kolom yang kalah, pemain A atau pemain baris yang menang. Gitu. Jadi pemain A dengan dua strategi A1 sama A2 ya. 1 A2, terus pemain B dengan 3 strategi B1, B2, B3 ya. Penyelesaian permainan dengan strategi murni yang digunakan strategi murni dulu ya. Minimum baris ya. Dari 293 yang kecil yang mana? Wah, ini tulis ya. Terus ini dari 784 yang paling kecil 4 ya. Ini ditandai sebagai maksimum. Ya. Jadi dicari nilai yang paling kecil dulu, taruh di sini. Nah, dari kedua nilai itu, yang ini dicari nilai yang paling besar. Artinya maksimin, maksimisasi, minimalisasi. Terus ini, yang paling besar yang mana antara 7 sama 2? 7 ya. 9 sama 8? 4 sama 3? 4. Nah, dari tiga nilai ini, kebalikannya, dicari nilai yang paling kecil. Itu. Jadi minimax, minimalisasi, maksimisasi. Ini cari nilai kecil dulu, terus yang besar, ditutupkan yang besar. Cari nilai besar dulu, ditutupkan yang paling kecil. Paham ya? Kebalikan aja, gitu ya. Oh ya, bentar, nggak apa sambil sebelum dilanjutkan ke yang lebih kompleks. Ini, sebentar. Saya sambil aktif temunya ya. Ya, gimana Mas? Oh ya, belum paham. Ini tabel udah jadi nih, nggak perlu tahu dari mana, nggak perlu tahu dari mana ya, udah ada nilainya, gitu maksudnya, gitu. Nah, ini nilai-nilai ini sebagai nilai hasil pertandingan lah, anggap aja gitu. Nah, gitu, ya. Nah, ya. Yang tadi berdasarkan strategi murni, ini dicari nilai maksimisasi dan minimisasi, ya. Kalau pemain A itu dicari maksimin, kalau pemain B atau pemain kolom, tahu bedanya baris sama kolom ya? Iya. Kalau barisnya yang mana sih? Ini kan? Ya ini kan, ini kan baris toh. Matematikanya gimana? Ayo. Ya ini baris ya. Nah, kalau kolom yang mana? Ini kan? Nah, biar dulu lah itu. Ini baris nih. Ya. Kolom nih. Pemain A, maksimal, jadi dicari nilai yang kecil dulu, ya, terus ditentukan nilai yang besar. 4 sama 2, bang, yang paling besar 4 kan? Ini. Terus pemain B dicarikan minimax dulu, yaitu yang paling besar dulu, terus dicari nilai yang paling kecil. Gitu.
Oke, lanjut. Nah, ini lagi contohnya. Diketahui matrix payoff ya. Yang tadi pemain A dengan 3 strategi, ada 2 strategi ya, dengan 3 strategi. Terus pemain B dengan 3 strategi juga, B1, B2, B3 ya. Ini sama ya, ini 2 artinya yang kecil. Ini emang kecil 4, ini emang itu 3. Dipilihnya maksimum yang nilai 4 karena paling besar. Terus ini namanya 7 paling besar, ini paling besar 9 paling besar 8. Dipilih nilai berapa? Berapa? Oh, ini aja, kurang garisnya aja. Jangan pakai. Mau tambahin garis sendiri di tempo. Nah, lanjut ya. Nah, ini ada garisnya nih, Mas. Telat. Nah, bentar. Dari contoh sebelumnya diketahui bahwa nilai maksimum dalam kasus ini adalah 4 ya. Tidak sama dengan nilai minimax dalam kasus itu 7 ya. 4 tidak sama dengan 7 ya. Berarti harus dicari lagi tentang nilai berikutnya. Kita tercapai keseimbangan ya. Berarti strategi murni dapat diterapkan ya. Kalau strategi murni dapat diterapkan, yang tadi ini misalkan 4 sama 7, minimaxnya 4, maksimumnya 4 ya itu udah selesai ya. Ini hampir sama dengan konsep yang seperti kemarin ya, ingat nggak simplex? Jadi sampai ketemu nilai positif lah seperti ini. Terus habis itu, oleh karena itu kita perlu menerapkan strategi campuran ya. Dengan menerapkan terlebih dahulu aturan dominan yang bertujuan, aturan strategi dominan ya maksudnya, yang bertujuan untuk mengurangi ukuran dari matriks ya. Dari tabel pada contoh 2 tadi ketahui bahwa strategi B2 dominasi strategi B1 sehingga B2 dihilangkan dari matriks. Ini asumsi ya, jangan tanya ini strategi B2 kenapa kok dipilih dikurangi dari sini, itu tergantung kondisi lapangan ya. Ini asumsi soalnya seperti ini ya, contohnya gitu. Dari tabel pada contoh 2 diketahui bahwa strategi B2 dominasi oleh B1, jadi B1 lebih unggul ya, sehingga B2 bisa dihilangkan dari matriks ya. Setelah kolom B2 dihilangkan, kolom B2 ya, dihilangkan. Diketahui juga bahwa strategi A1 dominasi oleh strategi A2 maupun A3, maka strategi A1 dapat dihilangkan dari tabel. Nah, jadi dengan aturan dominan sebenarnya kita telah dapat mengurangi ukuran matriks dari 3 kali 3 ya. Ini kan 3 kali 3 nih. Nah, ini kan 3 kali 3 nih ya. Dan nanti dikurangi menjadi 2 kali 2. Nah, matriks permanen baru menjadi matriks ukuran 2 kali 2 karena dipersingkat untuk mencapai strategi campuran, untuk mencari nilai strategi campuran ya. Yang sering disebut juga sebagai reduced game matrix. Ya, tabel. Nah, ini ya, dari tabel tadi, setelah dikurangi tadi ya, B2 dianggap nggak berkontribusi dari strategi yang buruk yang nggak dipakai akhirnya dihilangkan. Terus A1 strategi yang buruk dihilangkan juga, jadi 2 kali 2 ya, yang dipakai strategi B1 sama B3, terus yang A2 sama A3 tadi. Dari contoh soal yang sebelumnya, contoh keterangan soal yang sebelumnya. Oke.
Ini jadinya matriksnya 2 kali 2 ya, teman-teman ya. Dari tabel di atas, ya, diketahui bahwa nilai maksimin 4, ya, tidak sama dengan nilai minimax dari pemain B 7, atau tidak ada titik pelana. Ya. Maka permainan belum selesai, harus dicari terus dengan menggunakan strategi campuran. Ya. Tapi tidak lagi digunakan neutron dominan, melainkan dapat dilakukan dengan metode grafik atau analitis atau aljabar matriks atau linear programming. Ini salah satu ya, tapi kita nanti menggunakan metode paling gampang, paling mudah, metode analitis persamaan. Ya. Contoh kasus ya, metode analisis persamaan. Bentar, tulis saja. Oke, dulu aja. Oke, satu lagi ya. Enggak, sama. Nilainya sama. Kamu nyamakan dulu Mas Doi. Berapa? Oke, itu ya soalnya. Jadi biar nggak bolak-balik nanti. Biar jadi gini. Kedengeran nggak ya bunyinya di sini? Teman dari sana ya. Ini ya, penyelesaian awal ya. Main A atau main baris. Main baris ini. Jadi, Anda menggunakan strategi A2. Ya. A2 yang digunakan ini. Ini bisa menggunakan. Kalau kita sudah menang, B. Ya. Ketika satunya yang harus digunakan, ini 1 ini B. Sedangkan untuk pemain B, maka menggunakan strategi P1. Ya. Ini memang itu B1 nih. Dari pemain A. Ini yang dihitung itu. Maka teman-teman diharapkan adalah standar tambah ya.
tambahkan 3 dikalikan 1 min P, ya, itu bisa. Oke, tambahkan 3 karena ini pakai baliknya, atau ini 7P plus 3 3P sampai 3 P ini disederhanakan ya. 7P plus 3 plus 3 ini 3P ya. Jadi ini Oke. Plus 3 kali 1 3 ya. 3 P ya. Sama dengan 7 kurang 3 berapa? 7P kurang 3 berapa? 4P ya. Disederhanakan lagi bisa pakai lagi. Bila kasus pemain B menggunakan strategi besar B3 ya. B3 ini ya. Terus kemudian yang adalah 4P ya. 4P ditambahkan 8 dikalikan pemain B. Ini dari sisi pemain B ya. 4B 8 dikalikan 1 min P ya. Disederhanakan lagi jadi 4B nah min jadi sederhana gimana? Dari mana? 8 kurang 8 itu kurang 4 4 ya. 8 Jadi nanti kan kayak gampang ya. Sampai ada. Terus setelah itu strategi optimal pemain A didapatkan dengan menyamakan 2P of atau asal menerapkan dari kemungkinan atau probabilitas ya. Strategi yang diterapkan dalam pemain B. Ya. Jadi 3 plus 4P ini sama dengan kita berdasarkan 8 min 4P. Oke, ya. Oh, 8P sama dengan 5. Tahu nggak dari mana? Iya tuh. Jadi ini sama ini. 8 kurang 3 berapa? 4 apa 4? Dari sini P sama dengan di sama dengan desimal sama emas. Ini ada artinya nih kalau kemarin berlima nih. Artinya pemain A bagi P tadi ya. Sebagai strategi yang unggul ya daripada strategi ya. Itu sebesar kalau di persentase ya 62,5%. Dan menggunakan strategi yang berikutnya, ini kebetulan dua strategi ya, sebagainya. Lalu dan menggunakan strategi 3 sebesar misalnya 3,5%. Jadi 62 tambah terus. Yes.
Jadi hitung lagi. Ya. Untuk yang diharapkan untuk PNA sebesar 7P plus 3 dikalikan 1 P. Baik lagi ya, untuk ini ya. Dikalikan 0,25 3 dikalikan lima ratus ada dari. Ini untuk permainan dulu ya. Ini ya. Nah, ini pada depan ya Pak. Kalau pada depan. Nanti pemain B-nya mencapai hasil podium biasanya sini. Belum, ini dulu ada yang saya. Lima bagi 8 berapa? 5 bagi 8 berapa? 5, jadi kan ini mas. 8 itu sampai 5. Itu nilai B-nya. Jadi 5 diberikan 8. Jadinya berapa? Pecahannya. Benar ya? Yang ini, yang 3,7 kemarin biar bagi 100%. 100% dikurangi 6,0. Ini aja ya. Iya, Pak. Jadi saya lupa gini, ada 4 itu harus dari 1. Jadi harus dimilih saya yang dulu. Harus dari 1. Jadi enggak, tetap bilangin pesan 4 ya. Dari 1 ada 2 ya. Jadi tergantung situasi kondisi ya. Terus yang tinggal berapa, 23 itu ada. Ini saja disampaikan bahwa saja dia saja nanti bandinginnya enak. 100%. Dan dalam permainan itu nggak mungkin main aktivitas karena sama bola ya. Aktivitas salah satu ya, nggak mungkin main lebih banyak dari pelatihnya. Dari sini ceritanya nggak belum lanjut dulu ya. Yang dorong Zoom bisa tolong masuk lagi ya, waktunya mau habis. Saya start ulang dulu. Nah. Oke, teman-teman dilanjutkan lagi ya untuk pembelajarannya di ruang Zoom.
Lanjut ya. Jadi bisa tolong duduk sini kan? Tapi temennya yang duduk. Dari mana ya? Dua ya. Baca saya nyetir. Tuh. Ini. Sudah bisa. Bisa kan aktifnya? Oh, ada muncul Pak. Iya. Pemain B. Kita menggunakan strategi B1 ya. B1 ini sebagai tadi A, B ya. B, B, satu B3 otomatis ya itu satu menit. Jika pemain A menggunakan strategi A2, maka jadi pemain A sudah suka sebagai pemain tenang ya di awal-awal tadi ya. Pemain B sebagai pemain yang kalah berarti yang A tadi menggunakan itu ya. Pemain A menggunakan strategi A2. Bagian yang dilakukan B adalah terus ya. Ya. Plus 4 dikalikan 1 tinggi. Lalu yang mana? 7 plus 4 dikalikan 1. Karena yang dilakukan yang tembus itu strategi satu. Di mana? Plus 4 N 4 kali. Kurang 4. Saya pindah ya. Sudah saya atur otomatis. Sudah ada. Terus lagi. Jika pemain A menggunakan strategi 3, akhirnya adalah strategi 3. Maka yang kerugian yang didapat oleh B adalah gaji plus 8 diberikan 1 senti. Ini gelarnya ke atas ya, kolom ya. Kolomnya ada di baris sekarang kolom. 3 dikalikan 5.
Berikutnya. Strategi optimal pemain B didapatkan dengan menyamakan dua payoff atau hasil didapatkan itu A. Ini ya. Jadi, tadi ya. A plus bagi apa sih dia? Mati pas bagi dong. Iya. Sama dengan A. Apa mereka? Ini sama dengan apa lagi? Apa ya? Terus selanjutnya yang dijalankan I plus 4 dikalikan 1 sekian 7 dikalikan 0,5 sama 7 dikalikan 1,5 ditambahkan 4 dikalikan 0,5 di sini ya. Ya, ya, dari campuran ya dapat cabai sodium sebesar 0,5. Sama ya. Modal pemain A 5,5, terus kerugian pemain B 5,5. Ya, jadi titik equilibrium. Caratannya ini biasanya bisa menggunakan software GM for Windows. Kalau mau lebih cepat. Oke, silakan ditanyakan. Memang harus sama untuk mencapai titik equilibrium. Yang tadi teorinya tuh, Pak. Bentar. Di dalam teori permainan itu
sama itu dianggap adil, fair. Gitu. Ya teorinya ini bentar. Nah, ini ya. Halo. Apabila dari hasil penerapan kriteria tadi pemain A sama pemain B ini match menghasilkan nilai yang sama, berarti permainan akan berakhir. Kalau nggak sama tadi antara A sama B tadi permainan nggak akan berakhir terus saja. Gitu. Ya. Jadi bagaimana disebut dengan titik pelana ya, total point. Itu contoh sederhana dari strategi puri dan strategi campuran. Ditanyakan nggak? Hmm? Ya. Ya. Itu, nah itu saya kan bilang jangan tanya alasan menghapus, soalnya kan dari tiap-tiap permainan atau kondisi kan berbeda-beda. Itu saya anggap asumsi aja yang dihapus gitu. Nanti ada soal pasti udah ditentukan, Mbak. Jadi ini yang sedikit ini dihapus, sedikit dihapus gitu. Hmm. Jangan lihat ke angkanya, gitunya. Gitu. Kayak tadi ya. Ini Mas ya, Mas Bayu ya. Mas Bayu. Itu kan? Nah, ini bisa ditentukan dua cara, gitu ya. Jadi ini mungkin kebetulan yang sama, ya. Karena ini A1 yang dihapus ya. Ini yang paling kecil, ya. Ini yang paling besar, ya. B2 dihapus. Ya. Tapi di kebanyakan kasus itu sudah ditentukan asumsi yang ini dihapus, yang dihapus, gitu. Kalau misalkan nggak ditentukan, ya seperti Mbak siapa tadi namanya? Putri ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditentukan, mungkin di soal ini yang dieliminasi, ini dieliminasi nggak ada seperti itu, ya menggunakan prinsip dasarnya. Ya yang A yang paling kecil yang dihapus yang paling kecil, ya. Yang B yang dihapus yang paling besar, gitu aja. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing soal di kategori berbeda, gitu. Game teori. Ada kan nggak? Ingat ya, ini kalau baris dicari yang paling kecil dulu, terus ditentukan yang besar. Kalau tolong dicari yang paling besar dulu, terus ditentukan yang kecil. Ya, kebalikan aja. Jangan lupa absensinya ya teman-teman ya. Silakan, kalau ada yang kan.
Enggak, yang ini maksudnya. Ini yang Mas Adi ngilangkan enable waiting room. Enggak Mas, enggak selalu. Enggak, kadang saya hilangkan gini masih ada harus di admit. Iya pernah kasus gini saya hilangin tetap ada yang masih harus di admit. Masih ada. Gitu. Kebetulan tadi udah ke-upload semua mungkin ya. Gitu ya. Ayo ada naikan nggak materinya? Kita masih ada teman 13, 14, 15 ya, 3 kali teman lagi ya. Setelah UTS ini udah saya kasih tugas belum ya? Yang pandai apa itu rupanya? Yang ini ya, transportasi ya bukan? Transportasi ya? Antrian ya, QEU ya? Iya ya, oke. Ya, untuk pertemuan kali ini nggak ada tugas dulu ya? Kenapa? Nggak senang, nggak ada tugas? Oh, senang. Untuk yang materi berikutnya aja nanti. Oke, kalau dari saya kan, saya kiri dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih sudah mengikuti. Mohon maaf kalau semangat saya mengajar. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.